Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi dalam program Renungan Pagi GKJ Semarang Timur. Yang pagi hari ini kita akan merenungkan ayat yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan tidak terputus. Berkat-berkat Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada saat ini membuat kami mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan renungan yang sama-sama kami dengarkan, dan biarlah itu pun boleh memperbarui diri kami, pola pikir kami, cara pandang kami, sehingga kami boleh membawa hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami terima pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab 2 Raja-Raja 5, pasal 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dan ayat 9 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian bacaan pada pagi hari ini. Dan saya sangat menyarankan untuk nantinya Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri secara lengkap pasal 5 dari kitab 2 Raja-Raja ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar kisah tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram yang sakit kusta. Bisa dikatakan Naaman ini adalah seorang yang terpandang, orang terkemuka, seorang pahlawan perang, tapi dirinya sakit kusta. Kita pun tentu sudah sering mendengar sakit macam apakah kusta ini. Penyakit yang menyerang kulit dan saraf, penyakit yang selain membuat menderita secara fisik, juga menderita secara sosial.
Oleh karena biasanya si penderita akan dijauhi oleh orang-orang sekitar, karena penyakit ini di samping menular juga dianggap sebagai penyakit kutukan. Dengan kata lain, orang yang sakit kusta dianggap sebagai orang yang terkutuk. Bermula dari hamba perempuan istrinya, kalau saudara membaca secara lengkap perikop ini dari ayat 1-27, seorang hamba perempuan yang mencetuskan ide untuk Naaman menghadap Nabi di daerah Samaria, ada di ayat yang kedua dan yang ketiga. Naaman pun mendengarkan usulan ini dan berangkatlah dia ke negeri Israel untuk mengupayakan kesembuhannya. Sampai kemudian di sana Naaman berkesempatan mendatangi rumah Nabi Elisa. Sayangnya, Elisa hanya mengutus suruhannya untuk menemui Naaman dan untuk menyampaikan pesan agar Naaman mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka Naaman akan menjadi tahir, tubuhnya akan pulih kembali. Naaman pergi dengan gusar karena dia mengira dia akan ditemui oleh Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa akan memanggil nama Tuhan dan menyembuhkan Naaman dari sakitnya. Belum lagi bila menyimak isi pesannya, di mana dia diminta mandi di sungai Yordan, yang kondisinya tidak lebih baik dari sungai-sungai yang ada di Israel. Yang menurutnya, sungai-sungai itu lebih layak sebagai media untuk mandi, untuk membersihkan diri. Disebutkan bahwa Naaman pergi dengan panas hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Naaman yang gusar, Naaman yang panas hati, jangan-jangan tokoh ini mencerminkan diri kita dalam merespon pesan dari Tuhan, dalam kita merespon nasihat dari Tuhan. Penyebab kegusaran Naaman yang pertama adalah dia hanya ditemui oleh pesuruh Nabi Elisa. Jauh-jauh datang dari negeri Aram ke negeri Israel untuk bertemu seorang nabi yang diharapkan bisa menyembuhkan dirinya. Begitu sampai di rumahnya, cuma ditemui pesuruhnya. Itu saja, cuma di depan pintu, tidak dipersilahkan masuk. Tuan rumah tidak menemuinya, yang menemui cuma pesuruh. Maka gusarlah orang terpandang ini, yang datang jauh-jauh, tapi tidak diterima langsung oleh tuan rumah, yang sangat diharapkannya. Bisa jadi yang dirasakan Naaman saat ini juga adalah merasa dirinya sangat terhina. Kedua, yang menjadi sumber kegusaran yang kedua adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan rencana awal, angan-angan awal. Dalam bayangannya, Naaman akan ditemui oleh seorang nabi. Dalam bayangannya pula, nabi itu kemudian akan berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, dan menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian-bagian tubuhnya yang sakit, kemudian sembuh. Itu yang ada dalam benak Naaman sedari mula. Apakah kenyataannya seperti itu? Apakah yang terjadi sesuai dengan angan-angannya? Tidak. Tambah gusarlah Naaman. Kegusaran dan panas hati yang mengalihkan perhatian Naaman, di mana Naaman tidak lagi memperhatikan isi dari pesan yang disampaikan Nabi Elisa, sekalipun itu disampaikan melalui perantara. Sekalipun pesan itu tidak langsung disampaikan oleh si empunya pesan, pesan itu tetaplah sebuah kebenaran. Pesan itu tetaplah sebagai sebuah kebenaran. Pesan yang sejatinya dapat memberi kesembuhan, tapi tertutup oleh karena gusar dan panas hati. Naaman tidak menyimak, tidak melihat lagi isi dari pesan ini. Mungkin kita pernah juga membuat
syarat kepada Tuhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan syarat Tuhan sendiri yang bilang secara langsung kepada diri kita, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Asal Tuhan bicara langsung di telingaku. Aku mau Tuhan bicara secara audible, secara langsung di telinga. Bisakah Tuhan melakukan itu? Bisa, sangat bisa, karena Tuhan Maha Kuasa. Namun kita juga tidak boleh lupa bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi untuk hanya melakukan dengan satu cara saja. Tuhan adalah Allah yang kreatif, yang bisa menggunakan 1001 cara untuk menyatakan dirinya, untuk menyampaikan pesannya, untuk berkomunikasi dengan ciptaannya yang dikasihinya. Bisa melalui orang lain, bisa melalui hamba Tuhan, majelis, bisa melalui teman sejawat, melalui kesaksian orang lain, melalui renungan-renungan seperti ini, atau siapapun. Banyak cara yang bisa dipakai Tuhan. Janganlah kita yang justru membatasi Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak perlu kecewa, tidak perlu gusar, ataupun panas hati seperti Naaman saat konsep kita ternyata tidak sama dengan cara Tuhan. Naaman datang ke rumah Nabi Elisa dengan konsepnya sendiri, bahwa nanti dia akan ditemui Nabi Elisa, kemudian Nabi Elisa akan berseru kepada Tuhan, menumpangkan tangannya, dan kemudian sembuh. Mungkin kita juga pernah membuat rencana seperti itu. A, B, C, D, E. Delalah cuma terwujud sebagian, atau malah tidak terwujud sama sekali. Tidak terwujud seluruhnya. Kalau kita sudah menyusun konsep sebaik-baiknya, katakanlah sempurna, dengan maksud dan tujuan yang baik, ternyata realitanya tidak persis sama, maka di sini perlu ada yang namanya keberserahan. Berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jalan Tuhan bukan jalanku. Dia tetap bisa membawa kita kepada tujuan dengan jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita. Tidak perlu kita mendikte Tuhan. Serahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika kita membayangkan, misalnya seperti Naaman, membayangkan tumpang tangan untuk sembuh, untuk mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan tumpang tangan untuk kita mendapatkan kesembuhan, tetapi justru kita mendapati pesan untuk mandi di Sungai Yordan. Kalau memang pesan itu adalah kebenaran dan dari Tuhan, entah itu disampaikan melalui Pak Pendeta atau melalui orang di sekitar kita, baiklah kita pun jangan sampai mengabaikan pesan tersebut. Tidak perlu memandang muka terhadap yang menyampaikan pesan, terhadap perantara, siapapun itu. Ekstrimnya, andai kita menerima pesan jangan mencuri dari orang yang kita tahu reputasinya sebagai seorang pencuri pun, akan menjadi salah kalau kita mengabaikan isi pesannya. Karena isi pesannya benar. Isi pesannya benar. Hanya saja disampaikan oleh orang yang tidak sempurna. Saat kita menerima pesan Tuhan, mudah saja kita untuk menerima, percaya, dan taat ketika kita melihat figur Tuhan Yesus yang sempurna, yang tidak bercela. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita akan bersikap sama ketika pesan yang sama itu sampai kepada kita. Disampaikan oleh orang yang kita tahu banyak kekurangan, tidak sempurna, tidak steril dari dosa. Apakah kita masih bisa menerima pesan itu yang disampaikan kepada kita melalui perantara? Karena siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran.
Seperti pegawai-pegawai Naaman yang mengingatkan tuannya. Andai Nabi itu menyuruh sesuatu yang sulit agar Tuhan sembuh, pasti Tuhan akan melakukannya juga, bukan? Lah ini cuma disuruh mandi selulup 7 kali di Sungai Yordan. Itu kan bukan perkara yang sulit. Itu perkara yang mudah untuk dilakukan. Mandi itu kan kegiatan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Disuruh mandi saja kok nggak mau. Ini bukan disuruh yang aneh-aneh, gitu. Nggak disuruh terbang, yang nggak mungkin dilakukan. Nggak disuruh tidur sambil berdiri misalnya. Nggak disuruh mencium sikut. Ini kita nggak bisa ya. Nggak ada manusia yang bisa mencium sikutnya sendiri. Tidak disuruh hal-hal yang melakukan hal-hal yang sulit seperti itu. Ini cuma disuruh mandi. Entah Naaman itu tidak mau karena sungainya kotor, atau entah apapun alasannya, jangan sampai itu menghalangi kita melakukan kebenaran. Berbuat kebenaran selalu ada rintangannya. Tapi jangan sampai rintangan itu muncul justru dari dalam diri kita sendiri. Bersyukur Naaman kemudian memperhatikan masukan dari pegawai-pegawainya, dari orang yang kedudukannya di bawah dia, mendengarkan, merenungkan, dan akhirnya mendapatkan pencerahan untuk mau melakukan apa yang dipesankan Nabi Elisa. Sekalipun pesan itu diterima melalui perantara. Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Luar biasa pemulihan Tuhan ketika kita mau taat, mencermati pesan dari Tuhan, dan setia melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah kita bisa seperti itu, kita bisa memperhatikan pesan-pesan dari Tuhan, kita menerima, dan kita mau melakukannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh hati kami bersyukur atas firman-Mu, di mana kami boleh mendengarkan, merefleksi dari kisah seorang Naaman. Mungkin kehidupan kami pun tidak jauh berbeda dari Naaman. Sikap kami, cara pandang kami di dalam menyikapi firman Tuhan, menyikapi pesan-pesan dari Tuhan, itu pun sama seperti Naaman. Oleh karena itu Tuhan, kami mulai saat ini mau berfokus kepada Tuhan, memperhatikan lebih pada konten, pada isi pesan, daripada apapun. Kami tidak melihat lewat siapa pesan itu disampaikan. Kami tidak mau melihat harga diri atau jabatan kami, posisi kami, untuk kami tetap melakukan firman Tuhan, apapun kondisi kami. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami boleh setia, taat, mengiring Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa setuju atas apa yang disampaikan Tuhan kepada kami. Lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima pesan-pesan-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin.